Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hewan Ainin Arsilini. Pada video ini akan dijelaskan mengenai infografis penerapan perilaku adaptif di lingkungan kerja. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Ada 3 panduan perilaku pada Core Value ASN adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Contoh perilakunya yaitu melaporkan kejadian penyakit hewan menggunakan Sistem Kesehatan Hewan Nasional atau disebut dengan ISIKNAS, yang biasanya melaporkan kejadian penyakit itu hanya menggunakan laporan manual, tetapi sekarang harus dilaporkan ke sistem ISIKNAS. Yang kedua, setiap ASN harus mampu menyesuaikan diri dengan mengikuti seminar dan pelatihan secara online. Nilai perilaku adaptif yang kedua adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Inovasi dalam dunia peternakan yang sedang dikembangkan yaitu inseminasi buatan dan transfer embrio, yang merupakan teknik perkawinan buatan pada ternak tanpa memerlukan pejantan. Kemudian ada yang disebut juga sistem integrasi tanaman dan ternak. Sistem integrasi tanaman ternak merupakan usaha pertanian terpadu yang sangat efisien dan telah menjadi bagian dari budaya bertani masyarakat petani di Indonesia. Panduan perilaku adaptif yang terakhir adalah bertindak proaktif. Contoh perilakunya yaitu melaksanakan kegiatan KIE, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Yang kedua, vaksinasi ternak guna melakukan pencegahan penyakit pada ternak. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabat di sektor publik, seperti diantaranya perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintahan, perubahan perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Adapun pengertian adaptif adalah karakteristik alami yang dialami makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sendiri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan. Contoh perilaku adaptif dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada hewan bunglon. Dia bagaimana mempertahankan dirinya untuk tetap hidup dengan terus beradaptasi dengan lingkungannya. Sebagai contoh betapa pentingnya adaptif di dalam sebuah organisasi ataupun terhadap individu adalah beberapa kasus, seperti kasus pada tahun 2000-an Nokia merajai smartphone di dunia, juga di Indonesia, tetapi pada akhirnya tidak beradaptasi terhadap perkembangan zaman, perubahan zaman, sehingga harus tenggelam oleh inovasi-inovasi yang baru yang dilakukan oleh organisasi-organisasi perusahaan-perusahaan yang lain yang mampu beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi yang ada di Indonesia maupun di dunia.
Jadi setiap organisasi harus melakukan adaptasi. Organisasi adaptif esensinya adalah organisasi yang terus melakukan perubahan mengikuti perubahan lingkungan strategisnya. Untuk terus melakukan adaptasi atau adaptif, maka organisasi dituntut untuk melakukan 5 disiplin, yaitu pegawainya harus tetap mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir, kemudian pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Kemudian pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya, dan pegawainya harus selalu berpikir sistematik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Adapun penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan dapat kita lihat. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Bentuk antisipasi dan kemampuan adaptasi ini diwujudkan dalam praktek kebijakan yang merespon isu atau permasalahan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. Kemudian mendorong jiwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan merupakan salah satu gagasan penting dari konsep Revenge praktekkan di Amerika Serikat. Dengan jiwa kewirausahaan ini, maka pemerintah dan khusus melakukan pengelolaan SDM organisasi secara dan efektif. Kemudian memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Pemerintah memaksimalkan kinerja pelayanan publik maupun fungsi-fungsi lainnya sehingga mampu memahami dan memaksimalkan peluang yang ada. Kemudian memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi, mitra, masyarakat, dan sebagainya. Budaya adaptif seyoga diinternalisasi dan diwujudkan ke dalam organisasi sebagai upaya meningkatkan kinerja instansi. Budaya adaptif tidak dilakukan untuk menyerah pada tuntutan lingkungan, tetapi justru merespon dan bereaksi dengan salah satu praktik perilaku adaptif dalam hal menyikapi lingkungan yang bercirikan ancaman VUCA, yaitu vision, understanding, clarity, dan agility. Kita dapat menghadapi volatility dengan vision, kemudian menghadapi uncertainty dengan understanding, kemudian kita dapat menghadapi complexity dengan clarity, kemudian ambiguity dan agility. Langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh pemimpin adalah memberikan penghargaan, bukan hanya berupa uang tetapi juga berupa pujian atau komplimen yang lain kepada bawahan yang mampukan VUCA. Kemudian panduan untuk membangun organisasi adaptif, yang pertama dapat kita membuat tim yang diarahkan sendiri, kemudian menjembatani silo melalui keterlibatan karyawan, dan juga menciptakan tempat di mana karyawan dapat berlatih berpikir adaptif. Selain itu, individu juga dituntut untuk terus beradaptasi, memiliki soft skill dan kualifikasi yang mumpuni, serta mampu mentransformasikan atau menjadi produk nyata yang dengan nilai ekonomi yang tinggi menjadi syarat SDM yang unggul di masa yang akan datang. Terima kasih.